Ini disponsor sama Bang Dimas ya teman-teman ya, bukan dari aku guys. Jadinya saya thank you-nya ke Bang Dimas aja teman-teman ya. Ini sudah lama menanti lawan Oke. Karena kalau nggak ada dia ya nggak bisa guys. Ada bayangan tanpa RT, jejak. guys. Telah, ayo kita bertarung sepuas hati. Aman ya. Makhluk abadi memilihku untuk membasmi kejahatan yang mengacaukan dunia ini. Sambil kurangin slot nih ya. Segame doang kayaknya ada beberapa game deh. Cuman aku nggak tahu sampai berapa gamenya guys. Bang pada rebutan MM di tim gua katanya jangan rebutan guys. Nanti gantian aja. Tadi Civic kok nggak salah di Godland guys. adalah hidupku. Civic duluan tadi ngomongnya pakai Godlander ya. Komenku ke filter katanya apa tuh? Mar kayaknya aku tahu deh kenapa chatnya sekarang jadi Oyen. Kenapa tuh? Semua ketidakadilan. Karena itu guys, karena ada Naruto-nya ya. Jadinya kita mencoba untuk ngeramein juga guys. Ada Naruto-nya guys. Niatnya sih itu ya awalnya ya. Meskipun nggak ada lambang Konoha, Uzumaki atau apapun ya. Iya, karena mau mirip MPL, betul. Meramaikan ya, meramaikan guys. Meramaikan suasana MLBB Ketika kamu X melihat kegelapan, Naruto, bro ya. kegelapan akan menatapmu kembali. Sindut itu Rasakan mid atau Godlander suara nggak tahu merdu nih. dari Semoga aja dia penderitaan. mid sih. Ntar gue main Ben Harit lagi katanya. Waduh kurang tahu sih guys. Kalau ini nggak ada dulu ya, kayak Godlander gitu-gitu ya. Soalnya belum siap guys ternyata guys. Itunya guys. Buat nyetel apa? Ayo. Overlay-nya. No band hero collab gak sih guys? Iya sebenarnya sih terserah kalian sih bandnya sih. Cuman kalau bisa jangan band hero-hero power lah guys. Biar sama-sama ngerasain betul. Kenapa nggak nambah Shuriken sama kunai? Oh iya ya. Bisa juga ya. Bamar nggak on mic. Nggak on mic kenapa guys? Di timku couple katanya. Mana emang ada yang couple? Jangan band hero power katanya. Analis nih bos katanya Bang Fenrir. Nggak on mic apa guys? Ini aku lagi ngomong guys. Emang suaranya nggak kedengeran kah? Kedengeran kayaknya teman-teman. Waktunya. Wah, Parsha ya di pick ya guys. Mic ML katanya. Itu terserah kalian kalau mau on mic bisa, kalau nggak on mic juga bisa. Cuman harus tetap respect ya. Harus tetap respect guys. Nggak boleh tiba-tiba kalian malah nggak respect ya. Saling respect biar mainnya aman. Bamar on mic ML gak? Enggak kayaknya. Kayaknya enggak deh. Bisa party juga, bisa sendiri-sendiri. Di game ketiga yang baru ku catat di sini ada Dimas, ada Ikemen, ada Bals, ada Fahri sama B ya. Sisanya belum ada yang booking lagi guys. Super Pari, iya ada Super Pari nih bos, senggol dong. Dojan nggak boleh. Wah gelo sih guys, skinnya pada gacor-gacor punya bro. Mereka pada gacor-gacor semua guys skinnya guys. Siapa di sini yang iri dan dengki teman-teman? Ini karena room tour ya. Kalau room tour mah memang cakep-cakep guys dari segi tampilan skin ya kan, karena bebas kalian mau pakai skin apa juga bisa ya. Welcome to Mobile Legends. Let's go. Kita akan coba masuk ke game yang kedua. Wah, ini bisa 3D begini ya teman-teman ya. Kalau misalnya kalian RT ya teman-teman ya, tampilannya bisa 3D ya kan. Bisa cantik-cantik begini ya teman-teman ya. Ada Command, ada Ryuze. Ini kita room tournya cuman beberapa game doang ya guys. Jadi paling kalau misalnya nanti
RT-nya habis, paling kita pakai kostum biasa lagi, oke? Dengan Ikemen yang kini mencoba untuk bermain di bagian bawah, berhadapan langsung dengan seorang Almighty. Tapi bantuan dan serang di sini mungkin bisa dimanfaatkan. Almighty akankah berhasil untuk malah jadi opsi utama untuk bisa terkena satu buff First Bolt? Masih gagal. Ternyata dilakukan. Almighty masih bisa bertahan. Dengan tembakan-tembakan yang juga kini serang Fix sedang lakukan, memberikan intimidasi besar karena serang Balls yang mencoba untuk memakai hero Irritel di game yang kali ini, mencoba untuk waspada dengan memanfaatkan juga beberapa tembakan yang dia miliki. Dengan kita lihat juga ada satu buah sepatu yang udah berhasil diamankan oleh Kylans, tapi satu buah First Ball terjadi di tengah. Poin pertama dari seorang Blood ternyata berhasil untuk bisa dapatkan di game yang kedua. Menjadi tentunya penyemangat ya untuk teman-teman dari tim Onyx dengan serangan yang kini juga sepertinya akan mencoba untuk dijalin lagi di arah bawah. Dengan Blood yang mencoba memasakkan, tapi Ikemen gak mudah untuk bisa dikalahkan. Bahkan kini mencoba untuk membuka satu batu tumbangan, tapi bantuan pun ternyata datang. Super Fari berhasil langsung nge-cover dan harus membuat punishment terjadi lagi untuk teman-teman dari tim Onyx. Meskipun kini ada pembalasan yang juga terjadi dari top lane dengan berhasilnya seorang Vic kini diamankan, terganking dengan beberapa member dari pasukan tim EPOS yang berhasil berjuang. Live-nya cuman di TikTok. Iya, halo Bang, halo Emma. Cuman di TikTok tapi ada replaynya di YouTube ya. Jadi nanti kalau kalian ikutan main ada replaynya di YouTube teman-teman ya. Dengan pengambilan cara parkour yang harus dilakukan lagi oleh seorang Kylans. Sementara kita lihat juga bermain di bagian bawah, Ikemen mencoba untuk melakukankah sebuah pertarungan dengan bantuan dari serang Dins yang akankah berhasil tersedia untuk melakukan Way of Dragon. Dengan kesempatan ini juga kini harus lebih dimanfaatkan juga untuk bisa mendapatkan ke arah satu buat turtle. Siapakah yang berhasil untuk bisa mendapatkan turtle pertama? Dan lihat ada seorang Fari mengambil turtle dan tsunami slam juga tadi sempat terjadi. Ikemen berdasarkan eliminasi bersama dengan serang Dins. Dia juga harus ditumbangkan. Vidai strike dari serang Rize berhasil memberikan geprekan dan satu santekan. Apakah memantapkan seorang Rize untuk melakukan sebuah double kill? Tapi Fari masih berjuang, bahkan kini berhasil mengunci satu buat triple kill di game yang kali ini. Fari begitu berbahaya dengan skin Sasuke yang berhasil untuk dia punya, dan cukup banyak ya pemain yang tadi berhasil untuk bisa diamankan di game yang sekarang, menjadi ancaman dan mungkin menjadi salah satu pemain yang mungkin bakal jadi pemain yang lebih cepat untuk snowball ya. Di saat Balls kita lihat juga di bagian top lane sedang mencoba berjuang, berhasil memenangkan pertarungan pertamanya, mencoba kabur dengan recall yang harus kini dia lakukan. Tentunya mencoba untuk berhati-hati dengan beberapa inisiasi ya dari pasukan tim Onyx yang mungkin bisa membalas tadi sebuah pick off yang sempat terjadi ke arah dirinya ya. Dengan tsunami slam yang terbuka lagi, war pun terbuka, Zaman Force pun dilakukan dan mencoba mengejar keberadaan serang Dins pun kini akankah berhasil untuk bisa diamankan. Halo Lize, welcome. Dan kita lihat sedang mencoba untuk memberikan rotasi langsung ke area tengah, mempersiapkan lagi serangan seperti untuk bisa memberikan tim fight tambahan. Namun sayangnya di area bawah Ikemen yang kini mencoba untuk membuka satu boundless beast, harus membuat Almighty pun terkena lagi satu eliminasi. Pengambilan ke arah Kelomang pun kini juga sedang mencoba untuk terjadi, tapi sayangnya Ikemen pun juga harus terganking kembali di game kali ini ya. Ada beberapa kali kau lihat kalau misalnya dari segi permainan dari kedua tim ya, saling mencoba untuk membalas jika mereka harus kehilangan pemain nih guys. Apa nih Bang? Ini lagi main kostum 5 vs 5 Lije. Dengan Vic yang juga kini akankah masih mencoba berjuang. Beberapa tembakan, Battle Error Impact tadi sempat terjadi dan kita lihat ada Wind Talker. Menjadi item tambahan yang udah berhasil juga dikumpulkan oleh serang Balls. Bisa ngebuat harusnya attack speed bisa bertambah ya. Dengan kita lagi ada tsunami slam yang akan terbuka dari serang Blood yang kini mulai masuk, mencoba untuk menghadapi beberapa member dari pasukan teman-teman tim EPOS. Di saat pengambilan turtle yang berikutnya ini berhasil diamankan dengan begitu mudah oleh teman-teman dari tim Onyx di area atas sana. Dengan serangan ini juga kita akan mencoba untuk mereka tingkatkan. Last Beast dari serang Ikemen berhasil juga berpengaruh untuk bisa melakukan tumbangan, mencoba untuk mengejar Endut dalam posisi yang cukup baik, berhasil untuk terkena sebuah punish. Sementara dengan satu wave dragon yang juga kini dikirimkan oleh serang Dins, apakah membuat Almighty harus bisa terkena eliminasi dengan cukup banyak darah yang kini berhasil tertambah. Almighty masih menjadi tameng yang begitu kuat untuk bisa menghalau serangan-serangan yang tentunya teman-teman dari tim Onyx bisa untuk juga lakukan. Dengan kini rotasi yang juga sepertinya akan kembali serang Almighty lakukan,
mencoba untuk ke arah bottom lane. Mungkin bisa memberikan keterlibatannya lagi untuk bisa menghancurkan turret yang pertama ya. Di saat Kylans pun juga masih mencoba untuk berfokus agar bisa mengunci beberapa purple terlebih dahulu. Tapi serangan pun kini kembali terbuka di area tengah dengan masuknya serang Kylans. Satu shadow kill pun berhasil membuat gearnya pun melakukan sebuah panis tambahan. Dan Conceal lebih mencoba untuk kabur, apalagi dengan darah dari serang Dins yang gak cukup banyak. Akan menjadi sebuah resiko lebih jika harus malah memaksakan pertarungan lagi. Dan kita lihat juga ada satu buah opsi untuk bisa menghancurkan turret langsung di bagian tengah kali ini. Ini akan menjadi bencana. Akankah ada turret pertama ya yang ternyata berhasil teman-teman dari tim Onyx pun dapatkan di area tengah. Dengan persiapan ini juga kini akankah mereka mencoba untuk lakukan di arah bottom lane sana. Dins terlihat masih akan mencoba untuk membantu pergerakan dari serang Kylans. Ikemen juga akan saling membantu, tapi lihat di arah top lane Vic mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Belum ada bagian tambahan yang bisa terjadi lagi untuk serang Vic untuk game yang kali ini. Dengan kini harus kembali mencoba untuk bermain ke bagian atas untuk seorang Vic. Kini akan mencoba untuk terlibat lagi dengan harus mau serang Bals yang tadi udah berhasil membuka pick up pertamanya ya. Dan belum ada pick up tambahan yang berhasil untuk Bals kembali lakukan. Heavy Crossbow akan menjadi sebuah senjata utama dengan daya kejut tambahan dengan ledakannya ya. Sementara kita lihat juga dari pertarungan yang kini akan dimulai untuk bisa mendapatkan karya sebuah turtle. Kini akan berhasil diambil oleh pasukan dari teman-teman tim Onyx. Dan Retribution from Super Fari berhasil terjadi. Lebih dengan satu pick up yang juga berhasil dia dapatkan. Double kill pun terjadi juga dengan triple kill yang gagal sebenarnya untuk bisa dikunci. Tapi 4 member dari pasukan tim EPOS yang kini hilang membuat Bals pun sendirian dan sepertinya akan langsung mencoba untuk juga ditumpangkan. Dan Fari begitu jadi bencana untuk pasukan dari tim EPOS di sana yang kini harus malah terkena wipe out pertama di game yang kedua. Luar biasa, belum lagi dengan beberapa tambahan buff yang juga berhasil diambil ya. Ini bakal menggerus ya gold tambahan yang harusnya teman-teman dari tim EPOS bisa untuk kunci, tapi mereka harus ngasih ya posisi di mana pasukan dari tim Onyx kini memakan buff mereka dengan banyak ya. Dengan 26.000 gold, ketinggalan sekitar 6.000 gold. Ketinggalannya mereka harus coba untuk tambah ya. Gimana pun caranya dengan permainan yang juga harus bisa mereka manfaatin dengan keadaannya sekarang. Mulai dengan tim fight tambahan yang harus malah membuka kerugian lagi dengan cukup dalam. Ada pemain yang harus terkena sebuah panis dan Vic ini akan kembali berjuang. Mencoba untuk membuka K1 Blazing Duet. Menjadi pemain yang juga cukup penting untuk nantinya Karletgen dan Kylans. Gagal untuk bisa memberikan impact besar karena sepertinya masih kesulitan juga dengan beberapa manuver yang teman-teman dari tim Onyx pun bisa untuk lakukan di game yang kali ini. Dengan serangan yang akan mencoba untuk mereka lakukan dengan cara pancingan. Ini akan membuat pasukan dari tim EPOS pun rata untuk yang kedua kalinya ya. Kita lihat dengan Fari yang sepertinya juga udah siap, tapi Kylans lebih mencoba untuk memilih memainkan satu speed push. Bisa menjadi garda depan ya untuk pasukan dari tim EPOS dalam melakukan perubahan dari segi permainan. Dengan permainan split pushnya ini harusnya nggak buat pasukan dari tim Onyx pun berpencar-pencar dan nggak memainkan team fight-nya dengan cepat lagi ya. Dan itu yang mungkin bisa dijadiin sebuah solusi dengan teman-teman dari tim Onyx yang kini juga sepertinya punya kesempatan yang lebih besar juga untuk bisa ngunci sebuah Lord yang pertama nih guys. Lord pertama yang akan mencoba untuk diambil, apakah akan berhasil langsung didapatkan? Bisa teman-teman dari EPOS pun juga kini akan kembali berjuang mencoba untuk membuka beberapa pengambilan ya, dengan beberapa buff yang juga sedang mencoba untuk mereka ambil. Tapi pengambilan Karlotnya pun berhasil untuk dilakukan dan kini masih menyerang. Serang Dins pun tertinggal, nggak berhasil kabur meskipun Buju Dama tadi sempat ditembakkan dan serang Ikemen. Nggak menjadi tempat di mana pasukan dari tim EPOS pun bisa menyelamatkan. Dins harus terkena eliminasi lagi. Sementara dengan mencoba untuk membawa beberapa wave minion ke bagian tengah, kita lihat apakah ini bakal juga berdampak buruk buat teman-teman dari EPOS yang harus mencoba untuk lebih baik lagi dalam melakukan penahanan mereka. Masih bisa ikut bang? Bisa. Teman-teman yang mau ikutan habis ini masih bisa ya. Dengan kita juga ada beberapa platingan tambahan yang juga dimainkan di bagian atas. 3 wave minion akankah mencoba untuk dijalankan, tapi sebenarnya agak sulit untuk bisa menjalankan landing di arah bawah ya, meskipun ada wave minion yang kini udah mulai bertumpuk ya. Dan sepertinya 2 landing aja yang teman-teman dari tim Onyx bisa untuk bawa. Dengan turret yang kini akan mencoba untuk dihancurkan dari tengah. Dan kita lihat satu buff dragon yang sepertinya gagal untuk dipermulus oleh serang Dins, membuat dirinya pun tumbang duluan. Blazing Duet pun terjadi. Vida Ice Strike dari serang Rise pun harus malah berhasil ditangkal dengan begitu mudah. Dan triple kill from Fari kembali terlihat dan kini akan mencoba untuk mendapatkan satu bom maniak.
Fari, looking for Sevek akan dilakukan karena seorang Kailas yang kini sedang sendirian dan sayangnya Sevek pun gagal sebenarnya didapatkan meskipun ternyata endgame berhasil langsung dikunci oleh teman-teman dari tim Onyx di game yang kali dan EPOS berhasil dikalahkan. Coba terjadi karena serang dis dengan 3 silver dari Bal, Skylands dan juga Ryuze ya. Sementara dari segi MVP-nya didapatkan oleh serang Kemen dengan 11 poin kill ya. Dengan kalau kita dari tim lawannya ada sekitar 23 poin kill yang berhasil untuk mereka dapetin dan hanya membutuhkan waktu 10 menit aja ya. Dari segi permainan dengan 3 emas dari Blood, Dud dan juga Almighty dan silver terjadi karena Vic. Sementara MVP-nya didapatkan oleh Fari yang sama sekali bahkan belum bisa terkena tumbangan. Dengan saksikan juga kalian bisa lihat untuk game yang sekarang luar biasa dari segi permainan ya teman-teman dari tim Onyx untuk match yang kedua guys.